Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Kamila. Saya dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator, yang mana kelompok kami akan mempresentasikan tentang mengajar dan belajar dalam standar proses pendidikan. Sebelum kami memulai presentasinya, saya berterima kasih kepada Miss Maria Ulfa atas waktunya telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan presentasi kedua akan disampaikan oleh Farida. Perkenalkan, nama saya Rifatul Kamila. Saya sebagai pemateri pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih mengajar itu. Mungkin ada yang berpikir bahwa mengajar berarti berpatokan pada seorang guru. Nah, mengajar juga bisa dikatakan sebagai seseorang yang menyampaikan sebuah informasi atau sebuah pengetahuan kepada orang lain. Dan juga tidak hanya itu, mengajar juga bisa seperti halnya mendidik dalam segi budi pekerti, akhlak. Di sini sudah dijelaskan, mengajar adalah suatu perbuatan yang kompleks. Nah, maksud kompleks di sini yakni seorang pengajar atau seorang guru itu dituntut harus bisa profesional. Maksudnya profesional yakni seperti halnya tidak membedakan ketika ada seorang murid si A pintar dan si B bodoh. Nah, seorang guru ini tidak membedakan antara si pintar dengan yang bodoh. Begitu juga dari cara penilaiannya, dari cara menanggapi ketika siswanya bertanya, itu tidak ada perbedaan antara sesama murid. Dan juga proses pembelajaran itu sendiri menurut standar proses pendidikan merupakan kegiatan yang tidak hanya menekankan peran guru. Maksudnya di sini dalam proses mengajar itu tidak hanya seorang guru yang berperan dalam sebuah pengajaran, sebuah proses pembelajaran itu, akan tetapi murid juga ikut berpartisipasi dalam sebuah proses belajar dan pembelajaran tersebut. Di sini terdapat pengertian mengajar. Menurut Association 2000, mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Maksudnya di sini yakni menciptakan sebuah proses pengajaran atau sebuah proses pembelajaran bagi siswa atau murid tersebut. Selanjutnya yakni konsep mengajar. Nah, konsep mengajar di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengajar sebagai proses penyampaian materi, dan yang kedua, mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Nah, mengajar sebagai proses penyampaian materi di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, proses pengajaran berpusat pada guru. Maksudnya di sini dalam sebuah proses pengajaran, guru ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam sebuah proses pembelajaran yang menguasai yang ada di dalam kelas itu guru, yang menentukan bagaimana siswa harus begini, itu juga guru. Apa yang harus dilakukan siswa, bagaimana agar siswa itu bisa, bagaimana cara mengetahui bahwa siswa itu paham terhadap materi tersebut, materi yang diajarkan oleh kita. Nah, itu semua hanya guru yang mengendalikan, guru yang mempunyai cara untuk mengetahui semua hal tersebut. Maka dari itu, peran guru di sini sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran. Yang kedua, yakni siswa sebagai objek belajar dalam konsep mengajar. Maksudnya di sini, oleh seorang guru, siswa tersebut harus dijadikan objek. Yang mana
siswa tersebut bisa dikatakan organisme yang pasif, yang harus bisa memahami apa yang harus dipahami. Nah, oleh karena itu diadakannya lah sebuah konsep pengajaran agar sebuah konsep pengajaran yang bertuju, yang menjadikan siswa itu sebagai objek supaya mereka bisa memahami apa yang seharusnya mereka pahami. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Maksudnya di sini dalam sebuah proses pengajaran sudah disediakan tempat dan waktu. Seperti halnya ketika kita belajar di dalam ruangan sebuah kelas. Nah, kita sudah memiliki tempat di dalam kelas. Nah, waktunya pun sudah ditentukan. Seperti halnya kita belajar dengan guru dari jam 8 sampai jam 10. Berarti sebelum jam 8 diusahakan sudah masuk pada tempat, pada kelas. Nah, sehingga pada jam 8 sampai jam 10 kita mengikuti pelajaran tersebut dengan teratur. Yang keempat adalah tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Maksudnya di sini yakni sebuah keberhasilan dalam sebuah proses pengajaran, yakni dilihat dari sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan oleh seorang guru. Bisa seperti halnya seorang guru bisa memberikan tugas kepada siswa tentang materi yang telah disampaikan tadi, atau diajak untuk berpikir apa sih materi yang telah disampaikan tadi, atau juga bisa membuat rangkuman atau semisalnya. Dari situ kita mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah proses pengajaran dalam materi tersebut. Konsep mengajar yang nomor 2 yakni mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Nah, dalam mengajar sebagai proses mengatur lingkungan, di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama, mengajar berpusat pada siswa. Maksudnya dalam sebuah proses pengajaran di sini, siswa juga berhak untuk menentukan dia mau belajar dari segi mana, dia mau belajar tentang apa. Siswa juga berhak menentukan, bukan hanya guru. Nah, sedangkan peran guru di sini beralih lebih ke fasilitator, maksudnya memenuhi kebutuhan siswa. Nah, dari itu ketika siswa ingin belajar sebuah metode lain, nah guru juga sebagai guru hendaknya bisa memenuhi metode seperti itu, sehingga itu mempermudah berjalannya proses belajar dan pengajaran tersebut. Yang kedua yakni siswa sebagai subjek belajar. Seperti halnya tadi, yakni dalam sebuah proses pembelajaran, siswa tersebut dijadikan sebagai subjek, yang mana siswa dituntut untuk memahami sebuah materi yang disampaikan, yang pada awalnya mereka tidak mengetahui hal tersebut, tidak mengerti apa yang dimaksud ini, dan ketika seorang guru berpusat atau siswa dijadikan subjek, maka dengan kata lain, siswa itu dituntut untuk memahami sebuah materi tersebut. Yang ketiga yakni proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Maksudnya di sini sebuah proses pembelajaran ini tidak ditentukan dalam artian bebas. Ketika kamu ingin melakukan sebuah pembelajaran, proses mengajar dan belajar di sebuah tempat terbuka, tertutup, atau di mana saja, sekiranya tempat itu memadai, itu gak apa-apa. Intinya pada dasarnya siswa bisa memahami terhadap materi yang akan disampaikan.
Yang terakhir yakni pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Maksudnya di sini bisa mengubah pola pikir, tingkah laku, atau semacamnya untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yakni perlunya perubahan paradigma tentang mengajar. Apakah sebuah proses menanamkan ilmu pengetahuan kepada seorang di era sekarang, di era teknologi sekarang itu masih berlaku? Nah, pandangan mengajar yang hanya sebatas menyampaikan ilmu pengetahuan itu dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, di sini ada 3 alasan penting penyebab dari perubahan paradigma mengajar. Di antaranya, yang pertama yakni siswa bukanlah orang dewasa dalam bentuk mini. Maksudnya di sini melainkan mereka adalah organisme yang sedang berkembang. Yang kedua, yakni belajar tidak hanya sekedar menghafal informasi atau menghafal rumus-rumus. Maksudnya di sini siswa itu tidak dituntut untuk menghafal rumus, menghafal sebuah informasi dan sebagainya. Akan tetapi dipaksa untuk memahami bagaimana caranya untuk memahami materi yang telah disampaikan, sehingga ketika ditanya kembali oleh guru, mereka bisa menjawab dengan kata-kata mereka sendiri. Nah, itu bisa dikatakan memahami sebuah informasi. Memahami rumus begitu juga. Maka dari itu tidak dituntut untuk menghafal, melainkan untuk memahaminya. Yang ketiga, yakni penemuan-penemuan baru khususnya dalam bidang psikologi. Maksudnya, ketika penemuan baru itu bermunculan, maka mengakibatkan atau timbullah juga pemahaman baru dalam sebuah konsep perubahan tingkah laku manusia. Oke, selanjutnya masih membahas tentang perlunya perubahan paradigma tentang mengajar. Nah, Kurzweil mengemukakan 3 prinsip penting dalam proses pembelajaran semacam alasan 3 tadi, yakni yang pertama, proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Yang kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Dan yang terakhir, dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial. Selanjutnya, yang terakhir, ciri-ciri dalam pembelajaran. Yakni ada 3 macam. Yang pertama, pembelajaran adalah proses berpikir. Maksudnya di sini lebih ditekankan pada proses mencari atau bisa dikatakan menemukan sebuah pengetahuan yang mana lebih ke dalam interaksi antara individu dengan lingkungan. Dan juga dalam proses berpikir di sini tidak hanya berpatokan pada sebuah materi yang sudah diajarkan, akan tapi untuk mengetahui bagaimana kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Yang kedua, yakni proses pembelajaran adalah memanfaatkan potensi otak, yang mana maksudnya di sini memanfaatkan otak semaksimal mungkin. Nah, menurut para ahli, otak itu terbagi dari otak kiri dan otak kanan. Nah, keduanya itu memiliki kemampuan masing-masing, jadi tidak hanya bisa mengandalkan otak kiri saja atau otak kanan saja. Maka dari itu harus bisa bagaimana cara memadai keduanya. Yang terakhir yakni pembelajaran berlangsung sepanjang hayat. Maksudnya di sini yakni terus-menerus. Ya, tidak ada batasan untuk seseorang itu belajar. Seperti halnya ketika dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ketika kita mendapatkan sebuah masalah. Nah, dari situ kita
belajar bagaimana mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan hal yang lain. Maka dari itu muncullah sebuah pembelajaran berlangsung sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farida akan menjelaskan materi kedua dari strategi pembelajaran, yaitu apa sih belajar itu. Makna belajar dibagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama itu ada dari Cronbach yang berisi tentang learning is shown by a change in behavior as a result of evaluation. Yang kedua itu dari Howells Peirce. Howells Peirce berkata, learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow, and direction. Yang terakhir itu dari Gauch. Gauch adalah learning is a change in performance are as a result of the practice. Yang kedua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor mempengaruhi belajar itu ada 4. Yang pertama itu adalah minat. Minat adalah mempengaruhi proses dan hasil belajar. Pengertian minat sendiri itu. Dan untuk yang kedua itu adalah kecerdasan. Kecerdasan memiliki arti lebih mampu dalam proses belajar jika dibandingkan dengan orang yang kurang cerdas di dalam lingkungan. Sedangkan yang tiga itu adalah bakat. Bakat itu adalah suatu kemampuan manusia atau suatu kemampuan diri kita sendiri untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi kita tuh harus kayak memberitahu tuh bakat kita tuh apa gitu loh. Kalau kita bakat kita di bidang lomba, berarti kita harus mengikuti lomba-lomba. Kalau di bakat kita misalnya lebih bakat kita, misalnya contoh saya sendiri bakatnya menari, jadi saya lebih bidangnya di menari dan ikut lomba-lomba menari seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah motivasi. Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Itu adalah motivasi. Jadi faktor-faktor itu ada minat, kecerdasan, bakat, dan motivasi. Yang ketiga itu adalah prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar tuh ada dipaparkan, ada 4 paparan. Yang pertama itu adalah agar seseorang benar-benar belajar, maka ia harus memiliki suatu tujuan. Jadi kalau kita ingin tujuan kita tuh tercapai, jadi kita tuh harus salah satunya adalah belajar. Belajar itu yang bikin kita sukses ke depannya. Karena kan kita tujuannya tuh sukses pasti. Pengen kayak punya uang gitu, sukses. Salah satunya adalah belajar. Yang kedua adalah tujuan itu harus timbul dari hubungan atau kebutuhan lainnya yang bukan dari paksaan orang lain. Jadi tuh tujuan kita tuh ya harus dari diri kita sendiri. Contohnya harus kita belajar tuh harus yakin-yakin, nggak boleh kayak terpaksaan gitu. Jadi kita kalau mau sukses harus dari diri kita sendiri. Next, yang ketiga itu adalah orang itu harus bersedia mengalami bermacam-macam kesukaran dan berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan yang berharga baginya. Jadi tuh kalau misalnya ada masalah, kita tuh harus kayak terima. Dalam belajar tuh pasti kan kalau dalam belajar tuh pasti ada sulitnya, ada susahnya, ada sulit, ada mudahnya. Jadi kalau misalnya ada sulitnya ya kita harus terima gitu. Kita belajar kan namanya proses, jadi kita harus diterima. Dan yang terakhir itu adalah belajar itu harus terbukti dari perubahan perilakunya. Jadi kalau minat belajar itu kalau dari awal lakunya kita tetap kayak intinya itu kayak nakal, gak mau niat belajar, ya percuma. Tapi kita harus dari ubah perilaku kita sendiri. Kalau kita mulai sungguh-sungguh, otomatis bisa itu belajar dan sukses tujuan kita tuh bakal tercapai. Next, di sini ada arti penting belajar. Arti penting belajar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu arti penting belajar bagi perkembangan manusia, dan yang kedua arti penting belajar bagi kehidupan manusia. Nah, arti penting bagi belajar perkembangan manusia itu adalah perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar. Sedangkan untuk kehidupan manusia di sini, belajar di sini adalah sebagaimana memainkan peran penting dalam mempertahankan sekelompok manusia. Jadi maksudnya kalau perkembangan manusia itu adalah kemampuan untuk berubahnya, kemampuan untuk berubah dalam belajar. Maksudnya ya pasti mahasiswa-siswa itu harus berubah, harus belajar dalam mempertahankan sekelompok manusia. Jadi maksudnya kalau perkembangan manusia itu adalah kemampuan untuk berubahnya, kemampuan untuk berubah dalam belajar. Maksudnya ya pasti mahasiswa-siswa itu harus berubah, harus belajar. Next, saya melanjutkan teori-teori belajar.
Teori-teori belajar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama teori behaviorisme. Teori behaviorisme itu diartikan mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Next, yang kedua tuh adalah teori belajar kognitif menurut Piaget. Dikemukakan oleh Piaget bahwa peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pernyataan titikan dari guru, seperti itu. Next, materi terakhir itu adalah teori-teori hukum belajar menurut Tordenik. Ada law of readiness, law of exegesis, law of effect. Law of readiness itu artinya hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk manakala ada kesiapan dalam diri individu. Dan yang untuk law of exegesis itu artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respons akan semakin bertambah erat jika sering dipakai dan akan semakin berkurang apabila tidak digunakan. Dan yang terakhir itu law of effect, artinya itu menunjuk pada kuat atau lemahnya hubungan stimulus respon tergantung kepada akibat yang ditimbulkannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ini dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau pemahaman yang kurang bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.